Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita sangat familiar dengan puji-pujian rohani yang berjudul Yesus adalah sahabat yang sejati. Saudara, ketika kita bernyanyi ini, maka kita merasa sesuatu yang biasa, karena memang kita biasa dengan kata-kata itu. Namun saudara, ketika kita merenungkannya, saudara, siapakah Yesus dan siapakah saya? Saudara, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan kita adalah orang berdosa. Saudara, bayangkan, Yesus Kristus mau menjadi sahabat kita. Saudara, bukankah Dia begitu merendahkan diri untuk mau berjalan bersama kita? Saudara, itu lahir dari kasih-Nya yang tidak bersyarat kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam seluruh keyakinan di dunia ini, tidak didapatkan keyakinan yang menyatakan bahwa junjungan mereka itu merendahkan dirinya. Seluruh keyakinan memiliki kesamaan dan sebagai sebuah pengertian yang umum bahwa yang disembah itu adalah yang mulia, yang agung, yang maha tinggi, transenden, saudara, melampaui. Dan tidak pernah sedikit pun perlu merendahkan dirinya, karena memang Dia adalah yang agung, yang maha tinggi itu. Namun tidak demikian dengan berita Injil, bukan? Berita Injil berbicara Allah merendahkan dirinya. Atau bahasa Alkitab mengatakan firman itu menjadi manusia. Saudara, sesuatu yang kontras dengan semangat manusia berdosa yang selalu ingin meninggikan diri, bahkan langsung atau tidak langsung ingin menjadikan dirinya seperti Allah. Saudara, bukankah iblis juga demikian? Saudara, iblis, saudara-saudara, hanya sebagai ciptaan tetapi ingin meninggikan diri seakan-akan Dia yang maha tinggi dan maha kuasa. Saudara, penyataan bahwa Allah merendahkan diri menjadi manusia, saudara. Saudara, inilah senantiasa menjadi batu sandungan bagi orang-orang dalam pemandangan umum mereka tentang kekristenan. Dan mari kita membaca Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu sebersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini diselamatkan oleh Yesus Kristus, yaitu oleh karyanya di atas kayu salib. Dan sebagai orang yang diselamatkan, saudara, kita ini menghidupi kehidupan Kristen kita dengan Kristus yang hidup di dalam kita. Tapi bukan itu saja, saudara. Kita sebagai pengikut Kristus, kita menghidupi kehidupan Kristen kita yaitu dengan meneladani Yesus Kristus. Saudara, itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus, bagaimana kita harus memiliki pikiran perasaan seperti Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian? Karena memang Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena saudara, kita adalah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman yang kita baca? Yang pertama, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya agar Ia melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang.
Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan Yesus, Dia mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa menjadi seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Saudara, di situ memberitahukan kepada kita akan siapakah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus itu, saudara, adalah Allah itu sendiri. Dia itu setara dengan Allah. Dia bukan hamba. Dia bukan manusia, bukan ciptaan. Dia pencipta segala sesuatu. Namun saudara, karena Dia begitu mengasihi kita, maka Alkitab mengatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Saudara, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dan Dia merelakan diri menjadi utusan datang ke dalam dunia dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu taat dan menjadi manusia. Meskipun Dia tetap Allah, tetapi Dia mengenakan tubuh manusia itu, saudara. Saudara, kita tidak pernah memakai kata taat untuk Allah, bukan? Kalau kita pakai kata taat itu selalu adalah untuk manusia kepada Allah. Tetapi Kristus, saudara, Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi Dia mengambil ketaatan, diutus, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia. Saudara, bahkan dikatakan, Dia bukan hanya menjadi manusia, tapi Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah peristiwa yang sangat besar, saudara. Apa yang Dia perbuat kepada kita, satu perbuatan yang didorong oleh kasih yang begitu besar. Dia mengorbankan dirinya, Dia merendahkan dirinya bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun juga. Tidak dapat memperkenankan Tuhan dengan cara apapun juga. Kecuali, saudara, Kristus yang tidak berdosa itu, yang telah menjadi manusia, Dia merelakan diri, taat sampai mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga Dia memberikan kita hidup yang berkelimpahan itu, hidup yang kekal. Saudara, kita perlu percaya Dia. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu, engkau dan saya menerima hidup yang kekal. Namun bukan itu saja, kita perlu sebagai pengikut Kristus meneladani Kristus di dalam bagaimana Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab mengatakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, nama di atas segala nama. Apa artinya, saudara? Saudara, ketika kita baca bagian ini baru kita mengerti apa arti nama di segala nama. Saudara, tidak ada kuasa siapapun yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Saudara, Dia Tuhan yang maha kuasa itu, saudara. Segala sesuatu harus tunduk di bawah kekuasaannya.
Bukan saja itu, saudara. Dia memiliki otoritas di atas segala-galanya. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kuasa di sini berbicara mengenai otoritas dia sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Bukan itu saja, saudara. Nama di atas segala nama berbicara tidak ada nama yang lebih indah daripada nama Yesus, nama yang mulia, nama yang agung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak heran, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, sadarkah saudara, untuk kita diselamatkan butuh kuasa yang sangat besar? Karena kita ini adalah orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Kita ini orang-orang yang dikuasai tanpa sadar oleh si jahat. Bagaimana menyelamatkan orang-orang seperti ini? Kecuali ada kuasa yang melampaui, kuasa yang mengikat kita. Oleh karena itu, saudara, Alkitab mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudah tidak ada, siapapun tidak ada. Saudara, manusia, saudara-saudara, tidak punya kuasa lebih tinggi daripada segala sesuatu, tidak. Kuasa manusia terbatas. Justru di situ, saudara, mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Mengapa dia harus mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga? Saudara, dia adalah Tuhan. Dia memegang kekuasaan otoritas. Sehingga saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun. Saudara mau pilih siapa yang bisa menyelamatkan saudara? Nama siapa yang bisa menyelamatkan kita? Saudara, tidak ada, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu sekali ketika kita tahu firman Tuhan mengatakan demikian, kita perlu percaya kepada firman Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak pernah menyesal. Karena ketika kita percaya, tidak ada kuasa manapun yang sanggup merebut kita. Karena roh yang tinggal dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini. Roh yang tinggal dalam kita yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus kepada orang percaya. Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara, nama Dia, nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biar Engkau memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu selalu kami ingat. Dan kami bersyukur, karena kami adalah orang-orang percaya. Kami selalu disertai Tuhan Yesus, dan tidak ada kuasa lain yang sanggup mengganggu dan merebut kami dari tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.